Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam pembelajaran sampai akhir. Nah, untuk Mbak Irma dipimpin berdoa. Di tempat duduk semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hadir hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, kalau semua kan? Ya. Nah, semoga puasanya tetap lancar sampai nanti berbuka dan mendapat pahala dan ridho dari Allah. Amin ya. Amin. Nah, memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang di sini suka nanam? Saya, Bu. Nanam apa? Mawar. Mbak Irma apa? Bunga melati. Kira-kira pada waktu Mbak Zawa nanam mawar ya, Iya. itu dari besar atau dari kecil dulu? Dari kecil. Nah, kalau Mbak Irma? Dari kecil. Dari kecil juga. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini juga tumbuhan kacang. Itu dari kecil sampai ke besar. Nah, ini namanya proses apa? Pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan. Terus, kalau tumbuhan itu apakah cuma mengalami pertumbuhan? Tidak. Tapi mengalami apa? Perkembangan. Nah, perkembangan. Nah, jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, pertumbuhan itu apa? Nah, sekarang pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya dari jumlah, volume, dan massa sel. Jadi, dari tanaman yang kecil ini bisa menjadi besar. Seperti itu. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju dalam suatu kedewasaan. Seperti Mbak Zawa, dulu kan dari kecil ya, menuju kedewasaan jadi besar. Sama halnya sama Mbak Irma juga. Nah, ciri yang lain pertumbuhan itu apa? Ada yang tahu? Bersifat kuantitatif. Nah, benar, bersifat kualitatif. Kalau yang perkembangan, Bersifat kualitatif. betul. Terus, jadi pertumbuhan juga sifatnya itu adalah irreversible atau tidak dapat balik. Jadi kalau misal tanamannya dari kecil menjadi besar, ya udah jadi besar terus. Jadi tidak bisa kembali lagi ke kecil. Kalau perkembangan apa? Kira-kira bersifat apa? Dapat balik. Kalau perkembangan reversible. Reversible. Dapat balik itu ya. Nah, untuk contoh dari pertumbuhan itu apa? Dari tanaman. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Mbak Irma. Terjadi pada proses pemajangan atau penambahan pembentukan bunga, buah, diameter batang, dan akar. Contoh dari pertumbuhan, benar. Nah, jadi kalau contoh pertumbuhan itu adalah proses suatu penambahan. Itu suatu penambahan dari batang. Jadi batangnya dari yang kecil itu menjadi besar, dari daun yang kecil menjadi besar, seperti itu. Kalau yang perkembangan seperti apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Ya. Terjadi pada proses pembentukan bunga dan buah. Nah, jadi kalau perkembangan itu seperti pembentukan bunga dan buah. Jadi seperti tanaman yang terus ada buahnya, terus ada bunganya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, dalam pertumbuhan seperti tanaman ini adalah mengalami proses perkecambahan. Nah, perkecambahan itu ada dua, apa aja ayo? Apikel dan hipokel. Nah, betul sekali itu, apikel sama hipokel. Nah, kalau yang apikel itu adalah kotiledonnya itu keping seperti sayap seperti ini. Pernah lihat tanaman kacang yang ada dua daun yang kecil warnanya hijau di samping kiri? Pernah? Pernah. Nah, ini epikotilnya itu terangkat ke atas. Sedangkan kalau yang hipokel itu kotiledonnya itu di bawah permukaan tanah. Nah, ulangi lagi, yang epikel tadi gimana? Apikel adalah kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah karena pemanjangan epikotil terjadi pada tanaman dikotil.
Kalau yang hipogil, Mbak Jawa? Kontiledon tetap berada di dalam permukaan tanah, tunas terminal terdorong ke permukaan tanah karena pemanjangan epikotil terjadi pada tanaman monokotil. Betul sekali. Jadi epigel itu kontiledon terangkat ke atas tanah. Kalau yang hipogel itu di bawah permukaan tanah. Sudah paham? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Ya, Mas, sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, pertumbuhan itu dibagi menjadi dua. Kira-kira pertumbuhan itu apa aja? Primer dan sekunder. Nah, terus sekali yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer adalah suatu pertumbuhan itu yang pertumbuhannya itu akibat adanya suatu meristem, jadi di ujung akar dan ujung batang, sehingga pertumbuhannya itu semakin besar seperti itu. Kalau pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang ke arah lateral, itu ke arah samping, jadi seperti batang yang membesar seperti itu. Sudah paham? Paham ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKM lembar kerja 2. Nah, nanti untuk Mbak Jawa nanti menyebutkan tentang faktor internalnya, faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau Mbak Irma nanti faktor internalnya. Ibu akan beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Sudah ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua faktor internal sama eksternalnya apa aja? Sudah ada ya. Nah, untuk faktor internalnya siapa tadi? Silakan maju ke depan untuk menerangkan. Faktor internal. Yang pertama, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada berbagai jenis. Yang pertama, auksin. Ya, betul. Terus Yang kedua, giberlin. Yang ketiga, etilen. Yang keempat, sitokinin. Yang kelima, asam absitat. Yang keenam, kalin. Yang ketujuh, asam traumalin. betul. Silakan kembali. Kita bahas satu ya. Nah, jadi untuk faktor internalnya itu yang dijelaskan Mbak Ima tadi itu ada gen atau hormon. Itu adalah gen itu tentang hereditas atau keturunan. Jadi misalkan tumbuhan itu juga berpengaruh pada keturunan itu sendiri. Itu kalau tanaman kacang berarti ya anakannya ya tanaman kacang seperti itu ya, bukan tanaman kacang terus keturunannya mawar. Nah, untuk hormon. Nah, hormon tadi kan Mbak Irma sudah menjelaskan ya, ada macam-macam, tapi belum disebutkan fungsinya. Yang pertama tadi ada auksin. Siapa yang tahu fungsi dari auksin itu apa? Angkat tangan. Saya. Ya, silakan. Berfungsi untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi. Betul. Untuk hormon yang lain,
apa aja selain dari auksin? Mbak Jawa? Gibberellin. Ya, fungsinya apa? Untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Betul. Terus Ibu dengar tadi nyebutin hormon sitokinin. Sitokinin fungsinya tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Mbak Irma. Berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Betul sekali. Terus yaitu ada gas etilen. Itu fungsinya tentang apa? Gas etilen. Siapa yang bisa? Gas etilen. Nah, fungsinya itu tentang apa? Ya, Mbak Berperan Irma, silakan. untuk pematangan buah dan perontokan daun. Betul sekali. Jadi untuk gas etilen itu untuk pematangan buah dan biji. Jadi buah itu menjadi matang, gitu ya. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi ya 3. Itu ada asam absisat, itu berfungsi tentang penuaan. Jadi bisa mengakibatkan gugurnya daun merangas seperti pada pohon jati. Nah, untuk asam traumalin itu fungsinya itu untuk regenerasi sel. Jadi kayak pembentukan sel-sel pada tanaman. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada kalin. Kalin ini fungsinya tentang itu pembentukan organogenesis di dalam tumbuhan. Jadi organ-organ sel-sel yang ada di dalam tumbuhan seperti itu. Jadi jelas untuk faktor-faktor internalnya? Jelas. Jelas ya. Nah, selanjutnya itu faktor eksternalnya. Yang mendapatkan faktor eksternal, Mbak Jawa, silakan maju. Ya, silakan maju untuk menjelaskan. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kelima, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Betul. Saya kembali. Nah, kita bahas ya untuk faktor eksternalnya. Nah, jadi untuk faktor eksternal tadi yang pertama itu apa? Nutrisi. Jadi tumbuhan itu membutuhkan nutrisi. Itu seperti zat pupuk. Jadi tanaman perlu nutrisi. Itu zat makanan. Seperti manusia. Manusia juga butuh nutrisi untuk berkembang. Seperti itu. Yang kedua, air. Nah, air adalah suatu komponen yang sangat penting atau komponen dasar. Nah, air di sini ini fungsinya untuk proses fotosintesis di dalam tanaman. Nah, yang ketiga, cahaya. Cahaya ini juga sangat penting bagi tanaman, juga dapat membantu proses fotosintesis juga untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terus selanjutnya itu kelembapan. Nah, kelembapan yang tinggi itu sangat baik bagi tumbuhan karena tingkat kelembapan yang tinggi berarti tanaman itu juga cepat tumbuh dan berkembang karena berbeda kalau kelembapannya yang rendah. Nah, selanjutnya itu tentang suhu. Suhu juga berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti suhu yang panas, cuaca yang panas, berarti membantu proses tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Seperti itu. Sudah jelas sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang kurang paham mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan? Tidak ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Nah, untuk memperjelas materi pada siang hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pertumbuhan dan perkembangan? Angkat tangan. Saya. Ya, terima. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini, pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran, volume, jumlah, massa sel. Betul.
Perkembangan proses menuju kedewasaan. Faktor internal yaitu gen dan hormon. Ya, yang dipengaruhi itu. Terus dan faktor eksternal yaitu nutrisi, suhu, cahaya, dan kelembatan. Nah, betul. Nah, tambahnya seperti ini ya. Jadi, proses perkembangan itu kan tadi proses yang gimana dibacakan? Proses yang Menuju ke dewasaan. dewasaan. Contohnya tadi kan terjadi pada proses pembentukan bunga dan buah seperti ini. Ini tanda tanaman talak atau gasan. Nah, ini ada buah dan bunga seperti itu ya. Nah, sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, sebelumnya untuk menutup akhir pembelajaran, untuk tugas berikutnya itu nanti mengerjakan buku paket halaman 50 ya. Ya Bu, dikerjakan. Terus ditulis di kertas, dikumpulkan untuk minggu berikutnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau jadi tanyakan, diberes-beresin dulu. Hati-hati di jalan ya. Ya, semoga puasanya terlancar dan semangat belajar. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.